وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضى المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Abi Dawud karya Al-Imam Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita bahas kemarin tentang diperintahkannya kita untuk membangun masjid, dan fadilahnya sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuk kita rumah di dalam surga. Sekarang kita sampai pada hadis 454 ya. Bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان adalah موضع المسجد tempat masjid yaitu Masjid Nabawi haitan kebun yang bertembok li Bani Najjar milik Bani Najjar akhwalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Salma ibunya Abdul Muttalib. Fihi di dalamnya harfun ada tanaman wa nakhlun dan pohon-pohon kurma wa kuburul musyrikin dan kuburannya orang-orang musyrik. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faminuni bihi, juallah kepada saya kebun ini. Faqalu maka mereka mengatakan la nabghi bihi thamanan, kami tidak mencari dengannya harga. Maksudnya mereka pilih untuk wakaf saja. Tapi kemudian Nabi membayar 10 dinar sesuai riwayat yang lain. Faqata'a maka Nabi memotong an-nakhla pohon-pohon kurma, wasawwa dan meratakan al-hartha tanaman-tanaman, wa nabasha dan membongkar kuburul musyrikin kuburan orang-orang musyrik. Wasaqal haditha dan rawi melanjutkan hadis. Artinya ini hadisnya ringkasan. Waqala dan dia mengatakan faghfir maka ampunilah lil ansari wal muhajirah. Maka sebagai ganti dari famsuril ansara wal muhajirah. Qala Musa wa haddatsana Abdul Warith binahwihi fa dzakara binahwihi. Jadi biasanya setelah sebelum kata-kata binahwihi ini ada tambahan fadzakara ya. Tidak ditulis tapi dibaca. Wa kana dan adalah Abdul Warith yaqulu mengatakan khirabun yaitu reruntuhan. Wa za'ama Abdul Warith dan mengatakan Abdul Warith annahu bahwasanya dia afada Hammadan menceritakan kepada Hammad hadzal haditsa hadis ini, yaitu ada tambahan kata-kata khirabun. Jadi maksudnya hadis ini diriwayatkan dengan dua lafal. Lafal yang pertama tidak ada khirabnya, lafal yang kedua khirab. Karena di sini ada harf. Harf ini tulisannya sama dengan khirab. Bedanya adalah kalau khirab itu kha dulu, kemudian ditutup dengan ba. Kalau harf itu ha dulu kemudian ditutup dengan fa. Nah, maka di sini ada dua riwayat. Apakah yang benar itu harfun ataukah yang benar itu khirabun? Maka untuk menguatkan pendapatnya, riwayatnya bahwasanya yang benar itu adalah khirabun, maka Abdul Warith mengatakan saya meriwayatkan hadis ini dengan lafal khirab kepada Hammad dan Hammad tidak mengingkari. Padahal Hammad seorang ulama ahli hadis yang populer.
Sehingga kalau dia tidak mengingkari, maka hadis ini berarti derajatnya sahih menurut beliau rahimahullahu taala. Dan ini yang lebih masyhur. Lafal khirab lebih masyhur daripada lafal harf. Zaman dulu cara penulisan bahasa Arab seperti ini tanpa ada titik, tidak ada juga harokat, sehingga tulisan fatabayyanu dengan fatathabbatu sama tulisannya. Makanya dalam Quran surat An-Nisa dan surat Al-Hujurat ada ayat fatabayyanu, boleh dibaca fatathabbatu. Kita lihat ya, fatabayyanu. Dan ini qiraah mutawatirah dua-duanya. Zaman dulu belum ada titiknya, tulisannya sama. Surat An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatathabbatu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Mu'mina atau mu'mana sama aja ya, dua qiraat. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalik kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatathabbatu. Kalau di awal dibaca fatathabbatu, maka di akhir harus fatathabbatu. Tidak boleh dibedakan. Surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Tulisannya tidak berbeda, hanya berbeda titiknya saja, tapi dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah. Nah, inilah sebabnya kenapa muncul dua riwayat tadi, ada khirabun, ada harfun. Bisa jadi dua-duanya benar, yaitu ada khirabnya, ada harfunnya. Tapi yang lebih masyhur adalah lafal khirab. Kita ambil dua faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di sini disebutkan kuburul musyrikin, kuburnya orang-orang musyrik. Ini isyarat bahwasanya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kuburan Muslim dengan kuburan kafir dibedakan, dan inilah yang sesuai sunnah. Makanya Ustadz Mudzakir di Solo menghidupkan sunnah yang sudah mati ini. Beliau beli lahan luas khusus untuk kuburan orang-orang Muslim, karena kuburan campur tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis tetapi dhaif, tetapi masuk akal isinya. Saya coba mencari ya, karena lama tidak membukanya, mudah-mudahan ketemu. Idfinu mautakum wasata qaumin salihin. Kuburkanlah orang mati kalian umat Islam di tengah-tengah kaum yang soleh. Fa innal mayyit, karena sesungguhnya orang mati, yata'adza bijari su', terganggu dengan tetangga yang jelek, kama yata'adzal hayyu bijari su', sebagaimana orang hidup terganggu dengan tetangga yang jelek. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya dhaif. Kalau kita punya tetangga tetapi dia mengganggu pas kita hidup, kan terganggu kan? Dia misalnya malam-malam suka bertengkar sama istrinya. Nah, kita sedang tidur tiba-tiba mendengar suara ribut mereka, terganggu. Atau ada orang menghidupkan mercon, kita sedang tidur, terganggu. Itu pas kita hidup. Nah, pas mati pun sama juga, bisa terganggu dengan tetangga sebelah kita. Kalau tetangga kita orang kafir dan disiksa oleh Allah, teriak-teriak, bisa jadi kita akan terganggu yang ada di sebelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Secara masuk akalnya masuk akal ya, tetapi ini memang hadisnya adalah dhaif. Tapi bahwasanya kuburan itu dibedakan antara muslim dengan kafir, ini sudah sahih dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada kalimat faghfir, ada kalimat fangsur. Ini perbedaan riwayat ini bisa jadi karena perbedaan yang mendengarkan. Jadi perawi mendengar satunya fangsur, satunya mendengar faghfir, maka dia meriwayatkan sesuai yang dia dengar. Bisa juga karena tidak adanya titik pada masa dulu, tulisan tanpa titik. Dan tulisan faghfir dengan fangsur ini mirip ya. Bedanya kalau
unsur ini yang ada bundarannya cuma di tengah ya. Faghfir ini ada dua ya, ghain sama fa, yang ghainnya tidak sampai kepada menjadi bundaran. Nah, maka riwayat fangsur dan faghfir ini bisa disebabkan dua hal tadi ya, mungkin mendengarnya yang berbeda, mungkin juga sebenarnya hanya tulisan saja yang berbeda. Kita lanjutkan, bab ittikhadil masajid, bab membuat masjid-masjid atau membangun masjid-masjid fid duri, di dalam perkampungan. Ad-dur itu jamak dari dar. Dar itu kampung, berarti dur adalah perkampungan, beberapa kampung. Dar itu adalah satu tempat di mana di situ ada beberapa rumah, dan ini adatnya orang Arab seperti itu. Mereka kalau satu kabilah itu biasanya kumpul dalam satu tempat, kemudian tempat itu tertutupi dengan apa? Pagar. Nah, maka itu adalah satu kabilah. Dan ini masih ada di daerah Solo, di daerah Sarkliwon. Saya punya kenalan orang Arab di sana. Nah, saya pernah masuk, itu ada gerbang besar. Ternyata saya masuk di situ beberapa rumah. Saya tanya, ini ada berapa rumah? Oh, banyak, Ustaz. Berapa keluarga? Banyak katanya. Saya, kemudian bapak saya, kemudian keponakannya. Nah, itu satu apa namanya? Satu marga itu terkumpul dalam satu benteng begitu. Itu namanya dar. Nah, maka maksud hadisnya adalah membuat masjid di setiap kampung sehingga satu kabilah itu masing-masing punya masjid. Gambarannya kalau sekarang kita buat masjid untuk setiap RT-nya. Setiap RT ada masjid, maka semua orang sholatnya berjamaah. Tapi masjid-masjid ini yang dimaksud adalah masjid-masjid kecil. Kalau istilah kita adalah musalla. Adapun Jumatannya tetap kembali ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini berbeda dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dalam Sahih Bukhari, beliau menulis bab Babu al-masajidi, bab membuat masjid-masjid fil buyuti, di dalam rumah-rumah. Masjid di dalam rumah ini berbeda dengan masjid di dalam kampung. Kalau masjid dalam kampung yaitu berarti masjid untuk satu kampung tersebut atau satu RT, untuk umum. Tapi kalau masjid dalam rumah yaitu setiap rumah kita ada tempat khusus untuk kita salat. Maka bab ini berbeda dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa shallal Bara' bin Azib fi masjidihi fi darihi jama'atan. Bara' salat di masjidnya, di dalam rumahnya secara berjamaah. Nah, dar di sini artinya bukan dar yang tadi, tapi betul-betul rumah. Karena memang dar itu bisa bermakna rumah, bisa bermakna kampung tadi, sesuai dengan siyaqul kalam atau sibaqul kalam atau lihaqul kalam. Nah, kemudian Imam Bukhari menampilkan dalil, ada seorang sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Dia sudah tua renta, kemudian dia buta, dan dia sebagai imam kaumnya. Maka dia susah kalau dia harus datang ke masjid karena harus melewati lembah. Akhirnya dia minta izin kepada Nabi, rumahnya dibuat musalla. Maka dia mengambil satu tempat di rumahnya untuk sholat di situ. Maka guru kami Syekh Walid hafizahullah ta'ala mengatakan ini termasuk sunnah yang sudah mati, yaitu setiap kita membuat masjid di rumahnya masing-masing. Setiap kita di rumah kita ada tempat yang dikhususkan untuk salat. Beliau mengatakan ini tempat yang kita khususkan untuk salat, bagus untuk pengajian keluarga. Jadi setiap hari misalnya kata beliau, bapaknya membacakan satu hadis Riyadhus Shalihin, didengarkan oleh istrinya, didengarkan oleh anaknya. Dan ini sudah dilakukan oleh guru kami Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Beliau setiap hari ngajar di dalam rumahnya, yang hadir ya adalah anak-anaknya, istrinya, cucu-cucunya, demikian juga murid-murid tetangga-tetangga beliau berada di rumah kajiannya setiap hari. Ba'da subuh sekitar 10 menit baca Riyadhus Shalihin, kemudian 10 menit lagi baca Sahih Muslim, dan itu setiap hari. Dan ini sangat bagus sekali kalau ada dalam rumah-rumah kita masjid-masjid khusus untuk keluarga, di mana kita bisa kumpul di situ untuk ngaji bersama. Maka bapaknya yang membacakan hadisnya atau ibunya, kemudian didengarkan oleh seluruh keluarga tadi. Kalau Syekh Mustafa Al-Adawi mengadakan kajian seperti itu sangat wajar, karena beliau setahu saya istrinya 4,
anaknya 38. Jadi mungkin kira-kira setiap istrinya melahirkan 10 anak. Nah, maka anak 28 atau 38 lupa saya. Kalau 28 itu pas dulu ya, pas di beliau diwawancari oleh salah satu TV Arab gitu. Tapi ketika sekarang mungkin pasti sudah bertambah lagi. Nah, maka jadi satu kajian besar sebenarnya kalau keluarga seperti itu. Hadis 455. Ya. Kalau masjid di Dar itu kalau dia tanah wakaf bukan? Masjid kayak di Dar itu. Artinya masjid yang itu dia tanah wakaf bukan? Ya, kalau semacam itu. Ya bisa tanah wakaf. Karena satu RT berarti kita bersepakat untuk membuat masjid yang digunakan untuk sholat sehari-hari. Seperti kampung Bani Salimah itu mereka punya masjid yang ngimami Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal ngimami sampai panjang dimarahin Nabi itu. Nah itu musola itu. Itu ya menurut saya tempat wakaf, diwakafkan untuk masjid. Jadi mereka sepakat untuk membuat satu tempat untuk masjid. Tapi nanti kalau pas Jumatan kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau status ada orang buat musola, tapi musolanya itu belum diwakafkan itu kan? Hukum-hukum masjid tidak berlaku padanya. Kita masuk masjid tidak berlaku tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, tapi nggak ada masalah seperti itu. Tapi hukum-hukum masjid nggak berlaku. Salat berjamaah dimanapun juga pahalanya 27 meskipun tidak di dalam masjid. Misalnya kita sedang safar, kemudian kita cari masjid nggak ada. Nah, akhirnya kita salat dimanapun kita berada. Di Parangtritis misalnya, gelar tikar di pinggir pantai, sholat di situ, pahalanya tetap 27. Karena Rasul tidak menyebutkan masjid. Sholatul fadhi, sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bi 27 derajat. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Ada lafal masjidnya? Tidak ada. Nah, makanya Syekhuna Sa'id Al-Kamali beliau mengatakan hadis ini berlaku untuk manapun tempat. Kita lanjutkan hadis 455. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara telah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid untuk membangun masjid-masjid fidduri di kampung-kampung atau di kabilah-kabilah, wa antunadzuf dan supaya dibersihkan, wa tutayyab dan diwangikan. Hadis ini menunjukkan tiga hal: diperintahkannya membangun masjid, diperintahkannya membersihkan masjid, diperintahkannya mewangikan masjid. Adapun membangun masjid, maka fadilahnya sebagaimana kemarin sudah kita tampilkan hadisnya, Allah akan bangun untuk kita masjid di dalam surga, rumah di dalam surga. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuk dia satu istana di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lain. Karena itu kalau ada kesempatan membangun masjid, silahkan bangun masjid. Kalau tidak ada, maka setiap ada kesempatan urun dalam pembangunan masjid, maka hendaklah kita urun. Dimanapun ada pembangunan masjid, sebisa mungkin kita ikut andil, meskipun 1 sak semen, 2 sak semen, karena membangun masjid ini tidak harus total dari awal sampai akhir. Tapi kalau bisa kita membangun sendiri dari awal sampai akhir, maka itu lebih utama ya, karena apa? Pahalanya pasti lebih besar. Masjid dibersihkan menunjukkan bahwa kotoran tidak boleh ditaruh di dalam masjid. Meskipun kotoran kecil, seperti biasa misalnya orang membersihkan mata. Ada apa ini? Ya, kalau saya bilang blobok ya, kalau kamu bilang apa? Belek ya. Nah, itu tidak boleh ditaruh di masjid. Atau upil, antum bilang apa? Upil juga ya. Nah, ditaruh di bawah karpet masjid, nggak boleh. Kata teman saya, bedanya upil sama apel, kalau apel di atas meja, upil di bawah meja. Nah, itu di bawah meja masjid, nggak boleh. Saya tampilkan dalilnya. Al-Qadhat
uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepada saya pahala umat saya, hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid, sampai kotoran mata yang dia keluarkan dari masjid. Maksudnya sampai kotoran sekecil apapun. Ini qadat ini disebutkan oleh Nabi sebagai contoh saja, tapi tidak harus qadat. Apapun misalnya kita lihat ada plastik, ada kertas, kita keluarkan, maka ini menjadi apa? Pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Abu Dawud, sanadnya memang dhaif, tetapi kata para ulama memiliki syahid yang menguatkan hadis tersebut. Karena itu di dalam Islam kita disuruh untuk membersihkan atau menyapu masjid. Kansul masjid, menyapu masjid menjadi mahar untuk mendapatkan hurun ain. Al-qumamah, ikhrajul kumamah, mengeluarkan sampah atau kotoran, minha dari masjid, muhurul huril ain, menjadi mahar untuk mendapatkan bidadari surga. Nah, maka yang paling rajin nyapu masjid, insya Allah istrinya paling banyak di surga tadi. Di dunia si cita wae. Ini hadis riwayat Tabarani dan disahihkan oleh dia. Kalau Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif. Memang sanadnya dhaif, tapi minimal ada ulama ad-Diya namanya mensahihkan hadis ini. Ini antum apalkan ya. Kalau ada nama ad-Diya dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, berarti hadis ini disahihkan oleh Al-Imam ad-Diya. Karena Imam Diya itu seperti Imam Bukhari, dia nulis kitab isinya hadis-hadis yang sahih. Sahih menurut beliau. Maka kitabnya itu judulnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah, hadis-hadis yang terpilih, yang sahih saja. Yang tidak sahih beliau nggak mau tampilkan. Nah, ini ketika disebutkan ad-Diya, berarti hadis ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Sekitar 10 jilid kitabnya, tebal. Kemudian masjid diwangikan. Nah, orang-orang Arab biasanya mewangikan masjid dengan membakar kayu gaharu, sebagaimana kebiasaan Imam Malik dalam majelis ilmu. Kayu gaharu dibakar sehingga majelis baunya wangi, untuk menghormati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dalam majelis tersebut. Dan beliau tidak menghentikan kayu gaharunya sampai pengajiannya selesai, sehingga setiap saat selalu mengepul asap kayu gaharu itu. Dan itu adat masih turun-temurun sampai sekarang di kalangan orang-orang Arab dalam majelis-majelis kajian mereka. Kemudian dari kata-kata ini, tutayyab, diwangikan, diambil pelajaran oleh guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, bahwa tidak boleh atau makruh kita mengeluarkan bau yang buruk di dalam masjid. Maka menurut beliau, kalau mau buang angin di dalam masjid, hendaklah kita keluar. Kecuali kalau bau angin kita wangi, maka tidak usah keluar. Dan makna ini saya temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Fayukhraju ilal baqi'i, ada orang masuk masjid baunya tidak enak, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia supaya dikeluarkan ke Baqi karena baunya tidak enak. Fa ukhrija ilal Baqi. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi idza wajada rihahuma, kalau mendapatkan bau bawang dan berambang yang masih mentah, minar rajul, dari mulut seseorang, fil masjid, di dalam masjid, amara bihi, maka Nabi suruh dia, fa ukhrija ilal Baqi, dikeluarkan ke tempat Baqi, tempat penguburan orang-orang mati di sana. Faman akalahuma, maka siapa yang makan keduanya, falyumithuma tabkhan, maka hendaklah dimatikan dulu baunya dengan cara dimasak. Ini perkataan Sayyidina Umar ya. Dimasak dulu supaya baunya tidak dahsyat. Nah, maka ini dalil bahwasanya bau yang tidak enak disuruh keluar dari masjid. Termasuk sekarang mungkin yang bau rokok ya. Bau rokok itu kan mengganggu orang-orang yang sholat jamaah di sampingnya. Nah, maka mestinya orang yang bawa bau rokok mulutnya hendaklah dia bersihkan dulu baunya sebelum dia masuk ke masjid supaya tidak mengganggu para jamaah yang lain.
Hadis 45. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Dawud bin Sufyan qala haddatsana Yahya ya'ni bin Hasan qala haddatsana Sulaiman bin Musa qala haddatsana Ja'far bin Sa'd bin Samurah qala haddatsani Khubayb bin Sulaiman an abihi Sulaiman bin Samurah an abihi Samurah annahu kataba, bahwa dia menulis surat ila ibnihi, kepada putranya. Amma ba'du fa inna, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau ya'muruna, menyuruh kami bil masajid, terhadap masjid-masjid. Disuruh apa? An nasna'aha, supaya kita membangunnya, fi diyarina, di dalam perkampungan kita. Wa nusliha, dan kita memperbagus son'ataha, pembuatannya. Wa nutahhiraha, dan kita pun mensucikannya, yaitu dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Dalam hadis ini ada tambahan nusliha son'ataha, kita memperbagus pembuatannya. Maka wallahu alam, ini bisa dijadikan dalil oleh Sayyidina Utsman yang membuat Masjid Nabawi dengan ukiran-ukiran pada temboknya. Tapi sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, lebih utama masjid di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada di masa Sayyidina Utsman. Kalau apa yang di masa Sayyidina Utsman itu lebih baik, pasti sudah disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka nusliha di sini ya, memperbagus, ini tidak harus maksudnya memewahkan atau menghias-hias, tapi maksudnya pembuatannya apa? Dibuat yang bagus sehingga tidak mudah roboh dan sebagainya. Dan makna ini bahwa kalau kita membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu disuruh untuk menyempurnakannya, kita dapatkan dalam hadis yang lain. Yutqina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amila ahadukum amalan, kalau seseorang itu mengerjakan suatu amal, falyutqinhu, maka hendaklah dia melakukannya dengan itqan, dengan sempurna. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang, idza amila ahadukum amal, kalau seseorang itu mengerjakan suatu amalan, ayyutqinahu, untuk mengerjakannya dengan itqan, dengan sempurna. Maka mempelajari ilmu juga paling bagus dengan itqan, dengan sempurna. Betul-betul dihafalkan ilmu, betul-betul dikuasai ilmu, sehingga tidak menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Kemudian kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, di dalam surat pun juga ditulis amma ba'du sebagaimana di dalam khutbah. Maka kalau dalam khutbah disunnahkan setelah kita memuji Allah, kemudian memulai isi surat dengan dipisah amma ba'du, isi khutbah dengan dipisah amma ba'du, maka dalam tulisan pun juga seperti itu, amma ba'du. Amma ba'du, konon yang mengatakan pertama kali adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quran pada surat Shad ayat 20, Allah mengatakan wa syaddadna mulkahu, dan kami kokohkan kerajaan Nabi Dawud, wa atainahul hikmah, dan kami berikan kepada beliau kenabian, wa faslal khitab. Nah, faslal khitab ini menurut sebagian ahli tafsir adalah amma ba'du. Berarti yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Tapi tafsir seperti ini dilemahkan oleh guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah ta'ala. Kata beliau, Nabi Dawud bahasanya bukan bahasa Arab. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan nutahhiraha, disuruh juga untuk mensucikan masjid. Dan tidak hanya masjid yang kita disuruh untuk mensucikan, rumah kita pun juga, halaman rumah kita pun juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahhiru, sucikanlah, afniyatakum, halaman rumah kalian. Fa innal yahud, karena Yahudi, la tutahhiru, tidak mensucikan, afniyataha, halaman rumahnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka hendaklah kita juga membersihkan halaman rumah, jangan dibiarkan kotor, jangan dibiarkan najis sehingga menyerupai orang-orang Yahudi. Adapun hadis yang populer, an-nadzafatu minal iman, kebersihan dari iman,
maka itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mirip tapi tidak seperti itu lafalnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah banal Islam, membangun Islam, 'alan nadhafah, di atas kebersihan. Wala yadkhulul jannata illa kullu nadhif, tidak masuk jannah kecuali setiap orang yang bersih. Ini hadis riwayat Abu Sa'alik, derajatnya dhaif. Dan gara-gara hadis ini saya ingin kasih nama anak saya dengan nama Nadhif. Tapi ternyata kemarin lahir perempuan, jadi nggak jadi Nadhif. Kasih nama yang lain. Nah, nanti kalau ada anak lagi yang lahir laki-laki, kasih nama Nadhif insyaallah taala. Jadi biasanya saya itu baca hadis, kalau ada sesuatu yang bagus, yang unik, itu saya langsung jadikan sebagai nama anak. Maka nama anak rata-rata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang pertama Zaidan Taqinaqi, itu ada hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi, manusia terbaik adalah yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Maka ditanya apa itu maksud hati yang makhmum, beliau mengatakan huwa taqiyyun naqiyyu, hati yang bertakwa dan jernih. Nah, maka ini saya jadikan nama Taqinaqi. Taqi pakai kaf ya, supaya pakai K supaya kayak bahasa Jepang gitu. Tapi oleh anak saya diganti sendiri pakai qaf, Taqinaqi ya, karena dia setelah masuk sekolah itu paham bahwa tulisannya asalnya dari qaf. Tapi tetap enggak saya ubah di surat lahirnya Taqinaqi dengan kaf, dengan K. Baik, kita lanjutkan. Bab fis suruji, tentang lampu-lampu fil masajid, di dalam masjid-masjid. Jadi masjid jangan dibiarkan kotor, masjid jangan dibiarkan bau tidak enak, masjid jangan dibiarkan gelap gulita. Dengan kata lain, lengkapilah fasilitas masjid sehingga kita memakmurkan dari dua sisi, memakmurkan secara maknawi dan memakmurkan secara hissi. Memberi lampu di masjid ini termasuk ta'mirun hissiyun. Karena memakmurkan masjid ada dua macam, ada yang maknawi, ada yang hissi. Yang hissi ini yang berkaitan dengan fisiknya masjid. Masjid dikasih lampu, dikasih kipas angin, dikasih AC, dikasih sajadah atau karpet, ini namanya hissi. Kalau maknawi itu rohnya, dikasih pengajian, dikasih salat jamaah, dikasih pelatihan jihad fisabilillah sebagaimana di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah maknawi. Maknawi lebih penting daripada hissi. Allah menyebutkan tentang pemakmuran masjid di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Surat At-Taubah ayat 18. Tiada lain yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak pantas kita terima dana dari orang kafir untuk memakmurkan masjid. Masjidnya belum ada AC-nya, kemudian ada orang kafir ngasih dana untuk AC. Enggak. Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka kirim dana untuk masjid, kita katakan syaratnya supaya diterima ucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka akan kita terima. Meskipun setelah itu murtad lagi urusanmu ya. Yang penting apa? Kami tidak menerima kecuali sudah syahadatain dulu. Tanpa syahadatain kita tidak terima. Maka bab ini tentang apa? Memakmurkan masjid secara hissi, yaitu memberikan lampu untuk masjid-masjid. Hadis 457. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Nufaili qala hadatsana Miskinun an Sa'id bin Abdul Aziz an Ziyad bin Abi Saudata an Maimunah maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, Maimunah berkata, ya Rasulullah,
aftina, berilah fatwa kepada kami, fi Baitul Maqdis, tentang Baitul Maqdis. Qala, beliau mengatakan, ituhu, datanglah kepada Baitul Maqdis, fasallu fihi, lalu salatlah di dalam Baitul Maqdis. Wa kanatil biladu, dan adalah negara-negara, idzaka, pada saat itu, harban, sedang perang. Maka Rasulullah mengatakan, fa illam ta'tu, kalau kamu tidak bisa mendatangi Baitul Maqdis karena sedang perang, wa tusallu fihi, tidak bisa salat padanya, faba'athu, maka kirimlah bizaitin, minyak, yusraju, yang dinyalakan, fi qanadilihi, di dalam lampu-lampunya. Qanadil itu adalah lampu dari api. Teplok kalau bahasa kita Jawa ya. Sini apa bahasa Lampung? Apa? Sentir. Iya. Sentir ya, pakai R. Ya, sentir. Kalau di Jawa itu ada kentir. Nah, itu gila ya. Berarti mirip itu ya. Sentir, kentir. Gampang untuk ngapalkan. Nah, teplok qanadil itu. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini bicara tentang fadilah Baitul Maqdis. Kita disuruh untuk datang ke Baitul Maqdis. Perintah datang ke Baitul Maqdis ini sahih dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'malul matiyyu, la tu'malul matiyyu, tidak boleh dilakukan safar jauh illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram karena paling utama, yang kedua masjidku yaitu Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Baitul Maqdis." Hadis riwayat Imam 3, ini derajatnya sahih. Nah, maka perintah di sini ituhu, datanglah ke Baitul Maqdis, ini sahih dari hadis yang lain. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian perintah untuk salat di di Baitul Maqdis. Ini ada fadilahnya. Kita temukan 2 hadis. Fadilah yang pertama, bi khamsi mi'ati salatin, pahala salat di Baitul Maqdis sama dengan salat 500 kali. As-salatu fil masjidil jami', as-salatu fil masjidil haram, salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 kali salat. Salat di masjidku Masjid Nabawi senilai dengan 1000 salat. Salat di Masjid Baitul Maqdis senilai dengan 500 salat. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani dhaif, tapi ada juga yang menghasankannya. Kalau kita mengikuti yang mendhaifkan, maka kita tampilkan lagi satu hadis yang sahih tentang Baitul Maqdis. Inna Sulaimana, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, lamma bana Baitul Maqdis, ketika membangun Baitul Maqdis, dia minta kepada Allah 3 perkara. Minta supaya diberi hukum yang sesuai dengan hukumnya Allah, maka betul-betul diberi oleh Allah. Minta kepada Allah kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun setelahnya, maka diberi betul. Dan dia minta kepada Allah ketika selesai dari membangun masjid Baitul Maqdis, bahwasanya siapapun datang kepadanya niatannya semata-mata untuk salat padanya, bahwa dia keluar dari semua dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Adapun permintaan yang kedua sudah dikasihkan oleh Allah. Saya berharap mudah-mudahan permintaan yang ketiga pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Maka mudah-mudahan semua kita bisa salat di Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Juga salat di Masjid Nabawi, juga salat di Masjidil Haram, juga salat di Masjid Quba. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini ada kata-kata maulad, artinya adalah bekas budak. Seseorang kalau memerdekakan budak, maka bekas budak ini disebut maula bagi orang yang memerdekakan. Konsekuensi dari maula adalah kalau dia mati dan tidak ada ahli warisnya, maka yang mewarisi adalah kita. Itulah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya dengan istilah al-wala'u.
al-wala'u, sesungguhnya wala itu liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan budak. Innamal wala, tiada lain wala itu liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan budak. Nah, wala itu apa? Hubungan antara budak yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakan. Hubungan bapak dengan anak kan hubungan nasab, ya kan? Nah, hubungan orang yang memerdekakan budak dengan yang dia merdekakan namanya hubungan wala. Nah, konsekuensi dari wala ini adalah kalau si bekas budak tadi mati dan tidak punya ahli waris, maka warisannya lari kepada orang yang memerdekakan. Tapi kalau dia punya ahli waris, ya tentu saja ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din, ahli warisnya lebih berhak untuk mewarisi bekas budak tersebut. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena dulu di kalangan kita wala itu terjemahnya salah. Diartikan waktu dulu saya masih kecil ya, wala itu diartikan hasil kerja budak. Ini enggak benar. Wala itu adalah hubungan antara orang yang memerdekakan budak dengan orang yang dimerdekakan. Faedah kedua, di sini disebutkan aftina, berilah fatwa kepada kami. Apa perbedaan antara fatwa dengan jawaban? Saya sering ada orang bertanya, saya jawab. Kemudian kalau pertanyaannya sulit, maka saya mengatakan saya tidak berani menjawab. Ini fatwa khusus para ulama. Nah, maka apa perbedaannya jawaban dengan fatwa itu? Mari kita lihat penjelasannya dalam kitab para ulama. Al-fatwa, fatwa adalah al-jawabu, jawaban amma yushkil, untuk perkara yang susah, perkara yang sulit, minal masail syar'iyyah, baik itu masalah-masalah syar'i awil qanuniyah, atau masalah-masalah qanun. Nah, maka fatwa dengan jawaban biasa itu berbeda. Ada orang tanya kepada saya tentang fidyah, saya jawab sesuai apa yang sudah saya baca atau saya dengarkan dari para ulama, dari para guru. Nah, itu cuma menjawab saja. Kalau ada masalah baru, masalah pelik yang bisa memahaminya adalah para ulama, maka orang-orang seperti kita yang bukan ulama tidak berhak untuk memberikan jawaban. Misalnya kasus tentang coblosan kemarin, pemilu, pembikin pilu, apakah ikut mencoblos ataukah tidak? Ini perlu fatwa. Hukum asalnya tidak boleh kita ikut karena demokrasi tidak sesuai syariat Islam. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana kita terpaksa ikut. Nah, kapan terpaksa, kapan tidak, itu yang menentukan adalah para ulama. Yang bukan ulama seperti kita tidak usah memberikan fatwa. Dan makna ini seringkali diulang-ulang oleh Ustaz Mudakir. Beliau mengatakan kepada kita, para murid-murid, kalian bukan ulama, jangan buat fatwa. Dan tampaknya beliau mengatakan seperti itu berulang-ulang karena adanya sebagian orang yang menjawab masalah-masalah pelik dengan jawaban-jawaban yang ngawur, yang tidak sesuai dengan ilmu yang sesungguhnya. Sampai konon ada di antara mereka ya seorang ustadz, katanya dia sholat bawa HP, kemudian ada SMS masuk, dia sambil jawab SMS tersebut. Ini katanya boleh karena tidak bicara. Nah, ini ngawur seperti ini, nggak benar. Wallahu alam, apakah itu terjadi betul atau tidak saya nggak ngerti. Konon seperti itu ya. Kemudian babun fi hasal masjid, bab tentang kerikil-kerikil di dalam masjid. Masjid zaman dulu masih dari tanah sehingga ada kerikil-kerikilnya. Nah, kok muncul kerikil gimana? Kan kerikil itu kan mengganggu orang sujud. Nah, di sini dalam hadis ini dijelaskan kenapa ada kerikil di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 458. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى. Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang kerikil-kerikil alladzi fil masjid, yang ada di masjid. Faqala, maka Ibnu Umar menjelaskan, mutirna, kami dikasih hujan, dzata lailatin, pada satu malam. Fa asbahat, maka menjadilah al-ardu, tanah, mubtallatan, basah. Faja'ala, maka berbuatlah ar-rajulu, seseorang, ya'ti, datang, bil hasa, dengan kerikil, fi thawbihi, pada bajunya. Fayabsutuhu, lalu dia pun menghamparkan kerikil itu, tahtahu, di bawahnya, supaya dia tidak basah. Falamma, maka tatkala qada, telah menyelesaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, akan salat, ya, sudah salam, qala, beliau pun bersabda,
Ma ahsana hadza, alangkah indahnya ini. Ma artinya apa? Alangkah. Hati-hati ya. Kalau antum ngantuk nanti salah menerjemahkan. Ma tidak ahsana, berbuat baik, hadza, orang yang bawa kerikil ini. Jadi Nabi mencela orang yang bawa kerikil. Wah, bawa kerikil ngotori masjid. Nah, ini gara-gara ngaji ngantuk. Maka ma di sini apa? Alangkah indahnya. Ma ahsana, alangkah indahnya. Hadza, perbuatan ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab ma bisa diartikan dua. Bisa bermakna ta'ajjubiyah, alangkah indahnya ini. Bisa bermakna nafi, tidaklah berbuat jelek, tidaklah berbuat baik orang ini, berarti dia berbuat jelek. Maka hati-hati. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini derajatnya dhaif, sehingga di sini saya kasih tanda garis bawah pada nomornya sebagaimana biasa. Faedah yang kedua, di sini disebutkan mutirna, dan kemarin sudah kita jelaskan beda antara mutirna dengan umtirna. Kalau pakai hamzah umtirna berarti apa? Hujan yang jelek, hujan siksa. Tapi kalau mutirna tanpa hamzah maka hujan yang baik. Nah, maka di sini karena hujan yang baik mutirna. Dan disunahkan kita kalau turun hujan mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. 3 ucapan ketika turun hujan. Pertama, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kedua, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Yang ketiga, hadhihi rahmatullah. Ini hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa bebas terserah, karena doa pada saat hujan doanya mustajab. Faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan para sahabat membawa kerikil-kerikil ke masjid supaya tidak basah karena masjidnya masih tanah, dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita terapkan pada kondisi sekarang, karena sekarang ini masjidnya sudah pakai keramik, maka kiasnya adalah boleh kita membawa sajadah ke masjid apabila kita membutuhkan untuk itu. Sebagian masjid itu tidak ada karpetnya, sehingga ada orang-orang tua yang sholat di situ kedinginan, maka dia sholat membawa sajadah, kemudian dijadikan sebagai alas untuk dia sholat. Boleh enggak? Boleh. Karena di sini Rasulullah pun juga membiarkan orang membawa kerikil karena dia membutuhkan untuk alas sholat. Maka sajadah juga hukumnya sama. Diceritakan bahwasanya Imam Malik melihat ada sajadah ditaruh di dalam Masjid Nabawi. Maka beliau marah-marah. Beliau mengatakan, siapa yang naruh ini? Maka mereka jawab, ini adalah tamu Anda, Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang ulama ahli hadis. Datang ke Madinah, dia nggak biasa sholat di Masjid Nabawi. Pas itu dia membawa sajadah. Mungkin di kampungnya biasanya pakai sajadah. Maka Imam Malik mengingkari, sejak zaman Nabi sampai zaman saya tidak pernah ada orang bawa sajadah ke masjid. Maka ini singkirkan, ini bid'ah. Nah, penjelasan Imam Malik seperti itu, ini bisa kita terapkan untuk kondisi kita pada masa sekarang. Kalau masjidnya sudah ada karpetnya, maka tidak usah bawa sajadah. Adapun tidak ada karpetnya, kemudian orang kedinginan sehingga dia membawa sajadah, maka yang lebih cocok untuk kondisi dia adalah hadis ini. Boleh membawa kerikil, berarti boleh membawa sajadah. Tapi kalau sudah ada karpetnya, kemudian kita membawa sajadah sendiri, itu biasanya bisa mengganggu orang-orang yang sebelah kita. Rata-rata sajadah itu besarnya tidak sesuai dengan posisi kita berdiri, ya kan? Maka kalau kita pasang sajadah, akhirnya orang sebelah itu jadi malu atau pekewuh untuk mepetkan kakinya kepada kita, karena kita harus nginjak sajadah orang tersebut. Demikian juga kalau masing-masing bawa sajadah, maka menyebabkan jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya jadi tidak rapat. Maka tidak usah pakai sajadah kalau memang sudah ada karpet. Bawa sajadah kecil yang khusus untuk wajah saja, insya Allah nggak masalah, tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di sebelah kita.
Dan saya temukan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu pakai sajadah kecil yang menutupi wajah beliau saja. Dalam Sahih Bukhari, kata kuncinya adalah khumratan. Atau al-khumrah. Wa kana, dan adalah Nabi SAW yusalli, biasanya salat alal khumrah, di atas sajadah khumrah. Nah, khumrah itu apa? Sajadah yang kecil yang hanya menutupi wajah. Maka disebut khumrah karena khamaral wajha, menutupi area wajah saja. Dan ini wajar Nabi membawa khumrah karena masjidnya masih berupa tanah. Sehingga kalau tidak ada sajadahnya, nah itu dikhawatirkan apa? Debunya bisa masuk dalam hidung. Sehingga beliau pakai khumrah. Maka silahkan membawa sajadah kecil-kecil kalau memang dibutuhkan di masjid karena mungkin karpetnya kurang bersih dan sebagainya, ya maka tidak ada masalah. Karena saya pernah ngalami, Pak, sholat di masjid tidak ada karpetnya. Kemudian pas saya sujud itu baunya masya Allah. Ini bau apa sampai saya nggak paham. Nah, maka dari situ saya ambil pelajaran, memang sholat membawa sajadah kecil itu kadang-kadang apa? Diperlukan. Karena kalau pas tanahnya baunya nggak enak begitu, kita sudah pakai sajadah tidak akan terganggu. Tapi karena sejak awal saya tidak membawa sajadah, maka sholatnya pas sujud tanpa bernafas. Sebelum sujud tarik nafas dulu. Nah, kemudian pas sujud nahan nafasnya karena baunya masya Allah nyengat sekali. Nggak ngerti saya bau apa itu, nggak paham. Faedah terakhir, dalam hadis ini disebutkan ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini, menunjukkan bahwa kalau ada orang berbuat baik hendaklah kita memujinya. Sebagian orang itu sukanya mencela tapi memuji jarang. Nah, jangan seperti itu. Rasulullah tidak pernah mencela, tapi Rasulullah sering memuji. Memuji orang ini menyebabkan dia jadi semangat untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Maka hendaklah kalau ada orang berbuat baik kita puji supaya lebih semangat, dengan syarat dia tidak menjadi sombong dengan sebab pujian tadi. Dan kalau ada orang berbuat buruk tidak usah kita cela, cukup kita beri nasihat saja. Rasulullah SAW memuji para sahabat ketika mereka melakukan sholat ketika Rasulullah terlambat. Jadi waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya terlambat. Kemudian para sahabat melakukan salat diimami oleh sebagian sahabat yang lain. Maka selesai salat Nabi mengatakan ahsantum, kalian telah berbuat baik. Au qala, atau beliau mengatakan asabtum, kalian sudah berbuat tepat. Yaghbituhum, Nabi senang kepada mereka an sallau salata li waqtiha, karena mereka salat tepat pada waktunya. Maka Rasulullah tidak marah kenapa kalian qomat sebelum saya datang, tidak. Malah beliau memuji mereka, asabtum atau ahsantum. Rasulullah juga pernah mengatakan ahsantum wa ajmaltum, kalian telah berbuat baik dan berbuat indah. Kada fasna'u, seperti inilah yang semestinya kalian lakukan. Nah, ini menyemangati orang apa? Berbuat baik. Jabir, sahabat Nabi SAW, menikah dengan seorang janda. Maka ditegur oleh Nabi SAW, kenapa tidak menikahi gadis perawan? Maka Jabir mengatakan, adik-adik saya masih kecil-kecil, saya nikahi janda yang bisa mengurusi mereka. Nabi katakan, asabta, kamu tepat. Nah, maka ahsanta, asabta, ma ahsana hada, ini semuanya pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 459. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Uthman bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un qala haddatsana al-A'mash an Abi Salih qala kana adalah yuqalu, dikatakan, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza akhrajal hasa, apabila mengeluarkan kerikil, minal masjid, dari masjid, yunashiduhu, maka kerikil itu meminta kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yunashid, yaitu mengatakan anshuduka billah,
saya minta kepada engkau dengan nama Allah supaya engkau jangan mengeluarkan saya dari masjid. Hadis ini sahih, tetapi maqtu'. Maqtu' itu bukan sabda Nabi, tapi perkataan para tabi'in. Kalau perkataan sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau sabda Nabi namanya marfu'. Jadi ini istilah dalam ilmu mustalah hadis. Sabda Nabi marfu', perkataan sahabat mauquf, perkataan tabi'in dan seterusnya maqtu'. Nah, maka ini termasuk riwayat yang maqtu', meskipun sahih sanadnya, tapi maqtu'. Kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama, Waqi' ini adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terkenal bahwasanya Waqi' itu diminta nasihat oleh Imam Syafi'i. Wahai Imam Waqi', saya hafalannya hari ini rusak. Biasanya hafalannya lancar, hari ini tidak lancar. Maka kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, kamu tinggalkan maksiat-maksiat, maka hafalannya akan kembali sempurna. Sehingga muncul syair Imam Syafi'i yang sangat terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'ashi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan saya, maka dia menyuruh saya untuk meninggalkan maksiat, dan beliau katakan bahwa ilmu adalah sinar, dan sinarnya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, maka cara paling bagus dalam mencari ilmu adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Faedah berikutnya, Imam A'mash ini selain ahli hadis, ini juga ahli qiraat. Tapi qiraah Imam A'mash termasuk qiraah syadzah, sehingga tidak boleh untuk kita baca sebagai bacaan Quran. Dan kemudian sudah kita bahas, qiraah syadzah hanya boleh untuk apa? Untuk tafsir ya, untuk penjelasan enggak ada masalah. Tapi untuk qiraah, untuk bacaan tidak boleh. Imam A'mash ini terkenal, beliau sholatnya selalu takbiratul ihram bersama imam selama 70 tahun lamanya, tidak pernah terlambat. Maka biografi para ulama seperti ini perlu kita baca supaya kita lebih semangat dalam melakukan amal. Para ulama mengatakan inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika cerita-cerita tentang orang soleh disampaikan, maka rahmat-rahmat Allah turun, yaitu menyebabkan kita semangat dalam beramal. Kalau kita paling-paling ya 70 tahun tidak pernah absen dari sholat jamaah. Tapi kalau 70 tahun tidak pernah absen dari takbiratul ihram atau shaf yang pertama, tampaknya sangat susah. Ini Imam A'mash mirip dengan Imam Sa'id bin Musayyab. Selama 40 tahun tidak pernah melihat tengkuk di depannya pas sholat jamaah. Artinya selalu sholatnya di shaf pertama, tidak pernah apa? Melihat tengkuk orang. Imam A'mash ini juga terkenal, dia punya anjing yang menjaga rumahnya, sehingga kalau ada para talibul ilm yang mencari ilmu hadis sama beliau tapi waktunya nggak tepat, nah itu anjingnya dikeluarkan untuk mengusir mereka. Karena kadang-kadang talibul ilm terlalu semangat tapi nggak punya adab. Habis zuhur kiainya baru tidur, ketok pintu, assalamualaikum, nah, beliau marah, maka keluarkan anjingnya ya, supaya mengusir mereka. Maka sebagian ulama ketika punya anjing kemudian anjingnya mati, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah lenyap orang yang suka amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu anjing tadi. Tapi ini jangan ditiru. Antum punya anjing di rumah masing-masing, enggak cocok ya. Karena kita bukan ulama besar sebagaimana Imam A'mash. Kalau ulama besar itu banyak sekali orang yang datang ke rumahnya sehingga dia terganggu, perlu untuk punya anjing yang menjaga rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing di dalam rumahnya, maka terkurangi darinya pahala setiap harinya 2 qirat, kecuali 3 anjing yang tidak menyebabkan pahala kita berkurang. Maniqtana kalban, barang siapa yang merawat anjing. Ini maktabah samulahnya lagi pusing, gak mau keluar hadisnya. Caranya dimatikan dulu, dihidupkan lagi.
iqtana. Man iqtana kalban, barang siapa yang merawat anjing, illa kalba masyiyah, kecuali satu anjing untuk menjaga ternak, au dorian, atau untuk berburu, naqasa min amalihi kulla yaumin qiratan, akan berkurang dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Dalam hadis yang lain ditambahkan wala ardin, atau anjing untuk menjaga tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan harthin, untuk menjaga tanaman. Maka tanaman maksudnya tanah. Maka boleh memelihara anjing untuk menjaga tanaman, memelihara anjing untuk menjaga ternak dari serigala, memelihara anjing untuk berburu. Untuk menjaga manusia boleh enggak? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Kata menurut Imam Ahmad boleh. Kenapa? Karena menjaga ternak saja boleh, apalagi menjaga manusia. Mana lebih utama, ternak atau manusia? Manusia. Berarti boleh ya. Nah, sebagian lagi mengatakan tidak boleh karena Rasulullah hanya menyebutkan 3 dan beliau tidak menyebutkan yang lain. Sampai di sini kita cukupkan karena khawatir melewati waktu salat Jumat dan tidak bagus kita untuk mengadakan majlis yang lama sebelum Jumatan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hilaqi yaumil jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari halqah pada hari Jumat, yaitu halqah majelis ilmu yang sampai mengganggu ibadah Jumatan kita. Maka enggak usah terlalu lama. Kalau ada pembahasan silahkan. Kalau tidak ada, saya sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, mari kita baca surat Al-Kahfi, karena ini adalah hari Jumat. Siapa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, maka mendapatkan sinar selama 1 pekan. Yang kedua, mari selawat kepada Nabi SAW minimal berapa? 300 kali, karena aqalluhu menurut kitab Qutul Qulub karya Abu Talib Al-Makki adalah 300 kali selawat untuk bisa disebut banyak. Yang ketiga, yang belum pernah salat tasbih silahkan untuk melakukan salat tasbih. Salat tasbih sangat enak kalau kita lakukan pada saat kita menunggu datangnya imam untuk khutbah Jumat. Caranya bagaimana? Salat 4 rakaat, boleh langsung, boleh 2-2. Disebut salat tasbih karena setiap gerakan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 wirid. Pas berdiri kita membaca 15 kali. Setelah itu kita membacanya 10. Setelah selesai sujud yang kedua, maka sebelum kita bangkit ke rakaat kedua, maka kita duduk istirahat dulu. Pas duduk istirahat, kita membaca tasbih tadi juga 10 kali. Jadi bedanya dengan salat biasa apa? Kalau salat biasa setelah bacaan Quran selesai ya udah rukuk. Tapi kalau salat tasbih setelah bacaan Quran selesai maka tasbih tadi dibaca 15 kali. Terus perbedaannya yang kedua, setiap gerakan membaca tasbih tersebut 10 kali. Perbedaan yang ketiga, setelah selesai rakaat kemudian sebelum bangkit rakaat berikutnya maka ada duduk istirahat. Duduk istirahat membaca tasbih 10 kali. Dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, meskipun ada juga yang mendhaifkan. Tapi boleh kita mengamalkannya, mengikuti pendapat yang mensahihkannya. Termasuk yang mengamalkannya adalah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, yang beliau mengatakan kami sibuk dengan hadis sahih, tidak sempat mengamalkan hadis dhaif. Berarti menurut beliau hadis itu sahih. Fadilahnya sangat besar, dosa-dosa kita diampuni semuanya sampai kita seperti lahir dari perut ibu kita yang enggak punya dosa. Ini ada pertanyaan, hadis nomor 1443 Riyadhus Shalihin. Keutamaan zikir, disebutkan seorang perempuan berzikir menggunakan kerikil atau biji-bijian. Bisa dijadikan hujjah bahwa seorang boleh menggunakan tasbih atau benda lainnya untuk menghitung zikir-zikir. Apakah dalil lain juga yang membolehkan hal itu? Boleh, enggak ada masalah, mubah. Dan itu
difatwakan oleh para ulama, di antara mereka Hasan al-Basri, ya, beliau mengatakan tidak ada masalah orang bertasbih dengan membawa biji untuk menghitungnya. Abu Hurairah punya 6.000 biji kalau nggak salah ingat, ya. Maka beliau wirid dengan menghitung sampai 6.000. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau biji 6.000 sudah habis, nah berarti sudah selesai wiridnya. Kalau kita biasanya wirid berapa, Pak? 3. Nah, bandingkan dengan Abu Hurairah 6.000, berapa kalinya itu, ya. Tapi saya ingin tegaskan, meskipun boleh pakai kita biji tasbih, tapi lebih utama kepakai jari sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum nabit tasbihi wat tahlili wat taqdis." Selalulah tasbih, tahlil, taqdis, dan hitunglah dengan jari-jari kalian, karena jari-jarimu akan ditanya oleh Allah dan akan bisa bicara. Dan janganlah kalian lalai sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kalau saya nggak mau pakai biji tasbih, tapi tidak pernah melarang, ya silahkan, nggak ada masalah. Karena lebih utama pakai jari. Seorang bapak memiliki tanah dan sudah dibagi sesuai pembagian 2:1 untuk anak laki dan perempuan. Bapak memiliki tanah pribadi dan berpesan berwasiat jika bapak wafat tolong jual tanah tersebut dan uang diinfakkan ke masjid. Ini namanya wasiat. Dan wasiat itu dibatasi berapa? 1/3. Maka tidak berhak bapak untuk berwasiat seperti itu. Lah kan hartanya sudah dibagi. Harta sudah dibagi itu hukum lain. Itu namanya hukum hibah. Pemberian pada saat kita masih hidup namanya hibah. Pemberian ketika kita sudah mati namanya wasiat. Nah, wasiat itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala 1/3. Maka tetap tidak bisa. Wallahu a'lam. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat. Ahli waris dikumpulkan. Ini bapak berwasiat seperti ini. Padahal bapak semestinya berhaknya wasiat 1/3. Tapi kita semuanya sudah dikasih tanah oleh bapak. Maukah kita sepakat bahwa jatah kita semuanya ini diwakafkan sesuai dengan keinginan bapak? Kalau semuanya sepakat maka boleh. Karena itu sama dengan orang tidak mengambil haknya. Saya punya hak, apakah saya wajib mengambil hak saya? Tidak. Misalnya nih, santri ada 33, saya tanya yang laki-laki, ya. Kemudian dikasih lauk jumlahnya 33. Ada santri nggak doyan lauk tersebut, apakah harus diambil? Nggak harus. Dia tinggalkan, nggak ada masalah. Dia berikan kepada orang lain, nggak ada masalah. Suami menikah, laki-laki menikah dengan seorang perempuan, disepakati maharnya 10 juta. Apakah wajib mengambil 10 juta? Perempuan tersebut tidak wajib. Dia boleh menurunkan. Ini suaminya mengatakan, saya mau mahar 10 juta, tapi saya cicil, ya, kan nggak punya duit, 5 juta dulu. Setelah hidup 1 bulan, maka istri tadi sangat senang kepada suaminya. Akhirnya dia mengatakan apa? 5 juta saya gugurkan. Boleh enggak? Boleh. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa satu ayatnya? Fakuluhu hani'an mari'a. Fakuluhu hani'an mari'a. Surat An-Nisa ayat 4. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Kalau mereka merelakan dari jiwa mereka mahar yang sudah ditetapkan, fakuluhu hani'an mari'a. Silahkan dimakan dengan nyaman. Maka enggak ada masalah orang menggugurkan haknya sendiri, dia tidak mengambil haknya, enggak ada masalah. Tahun 2015 bapak meninggal dan salah satu anak laki-laki menyanggupi untuk membeli tanah sawah tersebut, tetapi sampai sekarang janji anak tersebut tidak ditunaikan. Tanah sawah tersebut menghasilkan. Pertanyaan, bagaimana jika hasil sawah tersebut sebagian diinfakkan ke masjid sampai anak tersebut dapat membayar sawah tersebut sesuai nominal yang disepakati? Ini saya belum tergambar bagaimana akadnya, ya. Yang zahir bagi saya wallahu alam bisawab,
Ini karena sawah masih harta warisan, berarti milik bersama. Milik apa? Bersama. Maka kalau menghasilkan ya berarti hasilnya juga milik bersama. Wallahu a'lam. Seperti misalnya ayah saya Ustaz Abu Abdillah punya toko kan. Kalau beliau wafat, bagaimana dengan toko itu? Ya, terserah anak-anaknya. Mau dilanjutkan boleh, mau dihentikan juga boleh. Kalau dihentikan berarti barang-barangnya itu dibagi sesuai pembagian warisan. Nah, laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan. Ada komis, ada rukoh, ada peci, dibagi. Tapi kalau mau dilanjutkan, maka berarti tokonya dilanjutkan, tidak ditutup. Kemudian mereka mendapatkan hasil dari toko tadi sesuai dengan apa? Bagian warisan. Laki-laki 2 kali daripada perempuan. Nah, yang zahir bagi saya ini mirip seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Oke, silakan Pak. Larangan jual beli dengan dalam satu jual beli, bukan 2 harga. Enggak ada kata-kata 2 harga, enggak ada. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Tidak ada kata-kata 2 harga, enggak ada. Maka istilah 2 harga tidak tepat karena tidak sesuai dengan apa? Lafal hadisnya. Harga dengan jual beli itu beda. Bai' jual beli. Harga saman. Maka menjual dengan 2 harga enggak ada masalah. Yang penting ketika kita membeli atau kita menjual sudah disepakati harga mana yang diinginkan. Ini HP saya jual. Kalau cash 5 juta. Kalau kredit maka 6 juta selama 1 bulan. Nah, maka silahkan antum pilih. Oh, saya pilih cash saja lebih murah. Ya silahkan bayar 5 juta. Enggak ada masalah. Saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Ada juga yang mengartikan tidak boleh 2 harga dalam 1 jual beli seperti itu tadi. Tapi penjelasan itu dipahami oleh guru-guru kami, termasuk di antara mereka adalah Ustaz Mu'in rahimahullah, sudah wafat. Beliau katakan tidak boleh 2 harga tersebut apabila pas akad belum ditentukan mana yang diinginkan. Ini harganya berapa? 5 juta cash. Kalau tidak cash maka 6 juta. Terus diambil. Belum disepakati mana harga yang diinginkan. Loh gimana ini kalau langsung diambil? Gampang, teman aja sendiri. Maka setelah salat kemudian dibayar cash 5 juta. Berapa tadi 5 juta ya? Kemudian di TF ya, transfer langsung 5 juta. Karena apa? Cash hari itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena pas ngambil, pas akad tidak terjadi kesepakatan harga mana yang diinginkan. Maka 2 harga, 3 harga, 5 harga, 1000 harga silakan Pak. Dan rata-rata penjual pakai cara begitu. Beli 1 10.000, beli 2 19.000, beli 3 25.000. Gitu Pak ya. Biasanya gitu kan? Enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.